Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur networking Nanang MRK. Hari ini saya membawa kabar menarik soal dunia networking. Kabar tersebut datang dari invasi Rusia ke Ukraina yang sekarang masih berlangsung dan disebut-sebut sebagai permulaan dari Perang Dunia Ketiga. Saya tidak akan mengabarkan tentang kenapa Rusia menyerang Ukraina karena ini bukan channel misteri, tapi saya ingin membahas tentang ini. Ya, Elon Musk menyalakan layanan Starlink di Ukraina. Dimana pasti layanan internet di Ukraina tentu banyak yang terkendala diakibatkan perang yang berlangsung di sana. Padahal kita tahu internet itu sangat perlu sekali untuk mengabarkan ke dunia luar, terus kemudian untuk perbankan dan yang lain-lain ya lur ya. Sejak saya pergi ke Kalimantan beberapa minggu yang lalu, saya menjadi tertarik dengan dunia internet persatelitan. Mungkin kita yang tinggal di daerah Jawa dan perkotaan besar tentu akan berpikir, ngapain pakai internet satelit? Sudah mahal, ribet lagi. itu bukan pernyataan yang salah lur sebenarnya. Tapi coba aja kalian ke Kalimantan, ke tengah-tengah hutan atau ke tengah perkebunan sawit, ada manusia yang tinggal di situ lur. Bayangkan waktu itu kita mau ke Lampasa. Lampasa itu kita mau nge-map saja belum masuk ke maps gitu loh lur. Orang-orang di sana jangankan internetan, mau nelpon aja harus berjalan jauh ke sebuah tanah lapang yang di sana kamu baru bisa dapat sinyal. Jadi jangan pernah merasa sok tahu dan menyamakan permasalahan internet orang lain dengan keadaan di tempatmu lur. Padahal itu di Kalimantan, dimana sebentar lagi ibu kota negara Nusantara ini akan dipindahkan ke sana. Lalu kenapa di tempat-tempat semacam Lampasa dan yang lain-lain itu tidak ada internet IndiHome atau internet fiber optik yang lain? Tapi ini opini saya saja dengan segala macam pengalaman keterlibatan membangun sebuah infrastruktur internet di tempat-tempat semacam itu. Permasalahannya bisa sangat kompleks lur. Pertama, ada kesulitan membangun infrastruktur. Kita tahu internet IndiHome dan Bisnet sampai ke rumahmu, bisa mengalir ke dalam rumahmu itu melalui kabel fiber optik yang dipasangkan di tiang-tiang besi di pinggir jalan itu, kemudian ditarik ke rumahmu. Kabel dari tiang-tiang tersebut biasanya dilewatkan wilayah-wilayah yang padat penduduk agar ya banyak yang bisa masang layanan tersebut, supaya biaya membangun infrastrukturnya tidak rugi lah ya. Pengalaman ini saya dapat ketika terlibat pemasangan internet di desa Bengkirai di video yang ini, di mana infrastruktur yang kita bangun di sana cukup menguras kantong meskipun bukan kantong saya, dan pemasukan biaya internet dari warga itu hanya bisa menggantikan biaya ISP aja, belum sampai ke infrastrukturnya. Jadi mikrotiknya belum termasuk biayanya, fiber optik yang kita bentangkan itu masih belum babuk lah kalau istilah orang Jawa. Kenapa? Karena di sana hanya ada satu desa aja, yaitu Bengkirai lur. Jadi setelah Bengkirai itu kemudian perkebunan sawit, terus kemudian ada sungai, udah tidak ada desa lain yang bisa kita aliri internet. Jadi cuman only Bengkirai aja. Yang kedua kemudian adalah maintenance. Bayangkan kalau kita membangun internet di Lampasa, kemudian ada maintenance untuk sampai ke Lampasa aja, biaya bensinnya mungkin sudah bisa beli router baru gitu, mikrotik malah. Dan bayangkan aja kalau di sana kita ada 19 klien dan maintenance bergiliran, pusing nggak kepala mulur lur. Maka dari itu dibutuhkanlah internet satelit seperti Starlink ini. Singkatnya, sistem kerja internet satelit ini adalah ada stasiun internet di bumi, kemudian dipancarkan ke luar angkasa. Di luar angkasa akan ada satelit yang bisa memancarkan ulang lagi ke bumi, kemudian dinikmati internetnya bagi orang yang punya terminalnya lur. Lalu apa istimewanya Starlink yang dikembangkan SpaceX-nya Elon Musk ini lur? Pasti Anda tahu lah Elon Musk, orang random yang nge-tweet, "Oke, besok Doge bisa digunakan untuk membeli mobil Tesla." Esok harinya kemudian Doge melonjak tinggi luar biasa. Kalau kalian menonton video saya yang nyoba internet satelit dari Kasivik, di sana internet satelit memiliki kekurangan yaitu ping sampai dengan 500 milisecond lebih, dan juga instalasi receiver terminalnya itu juga cukup susah. Berdasarkan informasi dari Sandi yang masang waktu itu, dia geser 1 derajat aja sudah hilang sinyalnya lur, karena memang dia harus dipointingkan dengan satelit, dan satelit itu berada di luar angkasa, dimana tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya lur ya. Nah, lalu kenapa pingnya kok bisa sangat tinggi? Ya tentu saja karena tadi toh perjalanan paketnya sangat jauh, yaitu dari bumi kemudian ke langit lalu dipancarkan lagi ke bumi. Maka musuh dari internet satelit ini adalah latensi. Tapi Starlink punya SpaceX ini, dia meluncurkan satelit sebanyak 42.000 dan berada di low orbit atau di orbit rendah, yaitu di ketinggian di bawah 2000 km. Tepatnya dia memasang di 550 km.
yang menjadikan latensi dari si Starlink ini sangat kecil lur. Dan terminal usernya sangat kecil juga, bisa di pointing secara otomatis, jadi tidak butuh teknisi khusus. Kalau kalian penasaran, berikut ini adalah video tentang terminal user Starlink-nya lur. Dan ini review kecepatan internetnya. Connected to the Starlink, and I'm getting about 27 millisecond of latency at about 120 megabits a second right now. Bahkan ada yang mencobanya di bawah jalan-jalan karena saking mudah dan kecilnya si terminal dari Starlink ini lur. The Starlink network using FaceTime. So right now I am in airplane mode and just connected to the Wi-Fi. Mitch! Can you see me, hear me? Untuk mendapatkan Starlink ini biaya awalnya sekitar $499 atau sekitar 7,1 juta, dan biaya bulanannya cuman $99 atau sekitar 1,4 juta saja. Mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah-daerah perkotaan biaya internet segitu mahal, tapi kalau kalian tinggal di daerah yang saya katakan tadi, itu internet yang sangat murah lur. Dengan kecepatan internet segitu loh ya, dengan ping segitu, Anda bisa mendapatkan internet setara di perkotaan. Saya saja ini berlangganan internet kabel, satu bulannya itu sekitar hampir 600.000. Saya cuma dapat kecepatan internet 175 atau 180 Mbps. Sayang sekali di sebuah negara pasti tentu punya regulasi, dan setauku belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia terkait si Starlink ini lur. Jadi ini masih barang ilegal di Indonesia. Kalau misal Starlink ini menembus regulasi Indonesia yang kayaknya hancur semua ISP internet gitu loh. Karena saya akan jauh memilih Starlink daripada internet kabel yang selama ini saya pakai, meskipun saya tinggal di perkotaan loh ya. Karena internet kabel itu sudah instalasinya, kabelnya semrawut, hardware pendukungnya juga nggak kekinian. Jadi itu saja lur, menurut kalian bagaimana? Apakah nantinya Starlink akan masuk Indonesia? Kalau Starlink masuk Indonesia sih Nanang MRK harus jadi salah satu orang yang nge-review produknya dari Elon Musk ini ya lur ya. Sekian dari saya, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.